Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5, dengan judul Teori Tipologi Biologis dari Hans Eysenck. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri yang bernama Siti Yumna Ataya, yang kedua ada Marita Ayu Sarah, yang ketiga ada Ruswandi Arif, dan yang keempat ada Natura Yulia Akmal. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipologi biologis. Jadi ada 3 orang Krailberg, Charles Spearman, dan Ivan Pavlov yang berpengaruh besar terhadap Eysenck. Bird dan Spearman sebagai profesornya menunjukkan kepadanya bahwa kepribadian menjadi sangat baik jika diteliti secara psikometrik. Pavlov yang tidak dikenalnya secara pribadi meneladani bahwa struktur kepribadian itu mempunyai dasar-dasar biologis. Dua sisi pengaruh itu membuat teori Eysenck sangat kuat, komponen psikometrik dan biologisnya. Kemudian slide selanjutnya. Eysenck berpendapat dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan trait. Namun, dia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari di lingkungan. Menurutnya, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku, aktual maupun potensial dan organisme sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Hierarki faktor-faktor kepribadian. Tipe traits habit response spesifik. Yang pertama, ada hierarki tertinggi, tipe kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Yang kedua, trait kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Ini adalah disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Yang ketiga, kebiasaan tingkah laku atau berpikir, kumpulan respon spesifik tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Yang keempat, ada hierarki terendah, yaitu respon spesifik tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Selanjutnya ada tipe. Eysenck menemukan dan mengelaborasi 3 tipe INP tanpa menyatakan secara eksplisit peluang untuk menemukan dimensi yang lain pada masa yang akan datang. Namun, dari pendekatan metodologik yang sangat terbuka, di mana Eysenck menyerap berbagai konsep dari banyak pakar, terkesan penambahan dan penyempurnaan terhadap teorinya sebagai suatu yang wajar. Yang pertama adalah ekstraversi. Istilah ekstraversi dan introversi dipakai mula pertama oleh Jung. Menurut Jung, ekstraversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi, sedangkan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Yang kedua, neuroticisme. Seperti ekstraversi dan introversi, neuroticisme stability mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Yang ketiga, psikotisme. Eysenck berhipotesis bahwa manusia yang tinggi psikotismenya memiliki predisposisi yang tinggi untuk menjadi stres dan mengembangkan gangguan psikotik. Menurut Eysenck, semakin tinggi skor psikotisme, semakin rendah tingkat stres yang dibutuhkan untuk mengundang reaksi psikotik. Lalu, pembentukan kepribadian. Eysenck juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak tingkah laku pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik semuanya termasuk tingkah laku neurosis. Dipelajari dari lingkungan, tidak seperti Freud yang memandang neurosis berkembang dari konflik tak sadar antara kekuatan-kekuatan instingtif dengan proses pertahanan ego.
Assange berpendapat inti fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari atau terkondisikan. Hal itu terjadi manakala suatu atau dua stimulus netral diikuti dengan perasaan sakit atau nyeri fisik maupun psikologis. D. Aplikasi. Analisa kriterion dari Assange mengharuskan peneliti mulai mengembangkan hipotesis mengenai spesifikasi variabel latar belakang yang akan diteliti. Baru kemudian menyusun seperangkat alat ukur yang dirancang untuk mengungkap faktor-faktor yang dihipotesiskan itu. Responden yang diteliti sekurang-kurangnya dua kelompok yang diduga mempunyai perbedaan tingkat kepemilikan variabel yang akan diukur. Kesimpulannya, kritik utama terhadap Assange adalah teorinya terlalu sempit. Teori itu hanya membahas 3 dimensi kepribadian dan hubungannya dengan biologi saraf tanpa menyinggung topik-topik yang menjadi pusat perhatian pakar psikologi pada umumnya, seperti motivasi, drivers, kemauan, dan impuls. Assange menyinggung perkembangan kecemasan, tetapi tidak membahas perkembangan itu secara luas. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan.